Qadda. Syakul. Sofwan. Surahi. Syamsul. Taswir. Romi. Ya. Yunar. Zaikal. Zulfadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam Jumat. Malam Jumat kita ini malam Jumat yang ke-24, malam ke-24 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Berarti kemungkinan ini adalah malam Jumat yang terakhir di tahun 1447 Hijriah. Nah, kalau Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, malam Jumat depan sudah pergantian tahun, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur-umur kita dan senantiasa mendapati kita sebagai hamba-hamba yang selalu memanfaatkan amanah waktu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebagaimana biasa di malam Jumat kita sama-sama duduk bermajlis untuk membaca dan menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, yang dikenal dengan muttafaq alaih, hadis yang disepakati tentang kesahihannya. Hadis-hadis kita ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab pakaian dan perhiasan. Masih dalam pembahasan tentang kitab pakaian dan perhiasan. Pada perjumpaan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan tentang hukum memakai za'faran
dan juga hukum menyemir rambut. Ini kita sudah bahas pada pertemuan kita yang paling terakhir, 2 pekan yang lalu atau sebelum Idul Adha ya. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas bab yang memuat beberapa hadis ya, cukup banyak hadisnya. Ada 6 atau 7 hadis yang ada dalam bab ini. Babnya berjudul Babun la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Bab tentang malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat padanya anjing dan surah dan gambar-gambar. Ya, ini insyaallah yang kita akan bahas pada pertemuan malam hari ini. Mau meroja dulu atau enggak usah? Ya, terserah, Masya Allah. Gimana, Iding? Setuju? Iya. Kalau begitu kita mau dengar saja hadisnya, hafalan hadisnya yang lalu. Hadis-hadis pendek, hadis tentang larangan za'faran dan tentang masalah menyemir rambut. Siapa? Iqbal. Siapa yang hafal? Fadhal. Ya, Hasan. Bab an-nahyu anit taza'far lirijal. Anit taza'far. Taza'fur. Lirijal. An Anasin qala An Anasin qala An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ya walaupun tidak tertulis di situ tapi adab kita bilang radhiyallahu anhu. An Anasin qala radhiyallahu anhu qala nahar rijal anit taza'fari. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anit taza'fari lirrajul. Anit taza'fur lirrajuli. Artinya? Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki mengenakan minyak za'far. Minyak apa? Minyak za'far. Oh, begitu terjemahannya. Baik. Ya, hadis kedua, hadis tentang menyemir rambut. Siapa? Husain. Mana Husain? Fadhal Iqbal. Siapa? Abdi Soleh. Pak Jufri, fadhal. Wish. Barusan dah hafal ini. Ada yang hafal? Apa inti pembahasannya? Kita tidak boleh menyemir rambut. Mereka tidak menyemir. Tapi apa catatannya? Boleh dengan semua jenis warna? Itu. Baik. Dan jangan sampai tasyabbuh. Modelnya seperti orang kafir. Baik. Ya, kurang lebih gitu ya. Sekarang kita akan bahas
tentang hukum gambar-gambar dan anjing yang ada di dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma ighfir lil muallif wal ustadz wal hadirin ajma'in. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alayhi Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim li Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqir rahimahullah. Qala al-Imam an-Nawawi babun la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Hadits Abi Talhah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil. والحديث الذي بعده حديث أبي طلحة رضي الله عنه عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب. أنا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكره. Nah, ya. Ya cukup 2 hadis dulu ya. Bab la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Bab tentang malaikat itu tidak memasuki rumah yang terdapat padanya anjing dan gambar-gambar makhluk hidup. Hadis yang ke-1363. Hadisu Abi Talhah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la tadkhulu al malaikatu, malaikat tidak masuk, baitan, satu rumah, fihi kalbun, yang pada rumah tersebut ada anjing, wala suratu tamathil, dan tidak juga gambar dari patung-patung tamathil. Ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis kita ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang haramnya gambar makhluk hidup berupa tamasil. Tamasil itu patung-patung, ya. Jadi patung-patung yang ada di dalam rumah. Maksudnya patung-patung ini patung-patung berupa makhluk hidup. Dan dia secara sempurna, utamanya bagian kepalanya, ya. Karena dalam sebagian riwayat as-suratu hiya ra'su. Gambar itu, patung itu, patung atau gambar itu intinya adalah ar-ra's, kepalanya. Kalau kepalanya sudah dihilangkan, maka tidak berlaku lagi hukum larangan tersebut. Maka yang paling intinya di sini adalah kepalanya, ya. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya menyimpan patung-patung di dalam rumah kita. Dan nanti penjelasan tentang bagaimana gambar makhluk hidup yang bukan 3 dimensi, bukan patung, apakah juga terlarang atau tidak.
kesimpulannya juga terlarang, ya. Karena walaupun hadis ini memakai kata-kata suratut tamasil, tapi dalam riwayat-riwayat yang lain, dan nanti akan kita baca riwayat kedua, itu juga berlaku pada gambar yang atau lukisan gambar yang tidak berupa 3 dimensi, bukan berupa patung. Dia juga adalah hal yang terlarang. Kenapa terlarang? Dari mana kita mengambil dalil terlarangnya? Karena malaikat tidak memasukinya. Dan ini menunjukkan pengingkaran, ya, sesuatu yang terlarang. Seandainya larangannya hanya sekadar tidak afdal, makruh saja, maka mungkin konsekuensinya tidak sampai seperti ini. Tapi ketika malaikat sampai tidak mau memasukinya, maka ini menunjukkan pengharamannya. Karena itu ulama kita menyimpulkan dari hadis ini tentang larangan patung-patung seperti itu. Dan subhanallah, ya, sebagian ada orang dari kalangan kaum muslimin justru mau mengoleksi yang semacam itu, ya. Ini akan mengundang murka Allah. Dan nanti akan ada hadis-hadis setelah ini yang menjelaskan tentang illah dan sebab pelarangannya, ya. Yang intinya adalah karena ini mau menyerupai salah satu kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-khalq, penciptaan, ya. Padahal Allah dialah yang satu-satunya pencipta dan tidak ada yang boleh menandingi Allah dalam sifat yang satu ini. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu fungsi malaikat adalah memasuki rumah-rumah kaum muslimin. Rumah kita yang kadang kelihatannya agak sepi, mungkin dia ramai jika kita meramaikan dengan ibadah-ibadah yang mengundang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Alangkah indahnya rumah yang dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sengsaranya, celakanya rumah-rumah yang kosong dari malaikat-malaikat. Padahal Allah telah mengamanahkan salah satu kerja malaikat adalah memasuki rumah-rumah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat-syaratnya, ya, ada syarat-syaratnya. Ini salah satu tugas malaikat yang kita wajib yakini, ya, kita wajib yakini. Yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang iman kepada malaikat, ya. Jadi hadis ini salah satu dari bentuk iman kepada malaikat. Maka memang dalam mempelajari agama itu tidak ada dikotomi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya, ya. Ini pembahasannya kadang berkaitan dengan masalah akhlak atau berkaitan dengan fikih, tapi di waktu yang sama juga berkaitan dengan persoalan apa? Akidah, ya, persoalan akidah. Bahwa kita meyakini ada yang dinamakan dengan malaikat, dan ini harus kita yakini walaupun kita tidak menyaksikan. Ya, ini salah satu iman yang sangat mendasar, al-iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia salah satu dari rukun iman. Urutan keberapa itu? Urutan keberapa? Kedua? Ketiga? Apa yang pertama? Kedua? Apa yang ketiga? Iya. Taib. Ada memang beberapa dalil yang urutannya tidak tetap, ya. Yang disepakati itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kedua ketiga kadang ada rasul, ada kepada malaikat, ada kepada kutub, ya. Dan yang paling terakhir iman terhadap takdir, ya. Walaupun juga sebagian iman kepada hari kiamat, ya. Intinya dalam semua rukun iman yang disebutkan dalam Al-Qur'an, entah 5 saja atau 6 dalam hadis, itu disebutkan iman kepada malaikat. Dan iman kepada malaikat bukan sekedar mengimani akan keberadaannya,
tapi juga mengimani dengan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya. Kita wajib meyakini tugas-tugas malaikat yang sangat beragam yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat itu identik dengan kesucian, identik dengan kebersihan, identik dengan kemuliaan, dan tidak akan ketemu antara malaikat dan syaitan. Maka entah kita mau menjadikan rumah kita rumah yang dihuni oleh setan, atau kita mau menjadikan rumah kita rumah yang dipenuhi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mana yang lebih berani, malaikat atau setan? Kalau ketemu, siapa yang lari? Ya, setan akan lari, ya. Tapi malaikat juga tidak mau mendatangi tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang entah najis, kotor yang secara hissi, secara fisik, maupun kekotoran dari sisi maknawinya, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Ya. Makanya, ya, kalau bukan malaikat yang mendatangi, maka setan yang menempatinya, ya, memanfaatkannya. Dan ini wajib untuk kita yakini. Karena itu seperti tempat kita ini, masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah tempatnya malaikat-malaikat Allah, ya. Utamanya majlis-majlis ilmu. Kecuali ini juga, ya. Kalau ada masjid yang di dalamnya juga ada gambar-gambar dan patung-patung. Ada ya? Ada? Tidak ada. Ya. Alhamdulillah tidak ada di sini, ya. Tapi mungkin saja ada sebagian masjid yang ada di dalamnya patung-patung, ya. Atau gambar-gambar. Gambar yang dimaksudkan utamanya khususnya adalah gambar makhluk hidup yang bernyawa, lukisan tangan, dan ini disepakati, ya, disepakati. Yang dimaksudkan adalah lukisan tangan. Yang mungkin ada khilafnya dari sebagian tentang masalah foto, foto yang kita kenal hari ini, ya. Namun amannya itu juga dihindari, ya. Kalau dipajang-pajang, dipasang-pasang, karena itu bisa mengundang tidak datangnya malaikat. Dan ini kadang kita juga dapati, ya, kadang kita dapati kalau ada yang biasa mau diruqyah, rokinya itu roki, ya, yang meruqyah itu kadang menasihati kepada tuan rumah untuk mengamankan dulu itu semuanya, ya. Karena itu juga bisa mengundang hal-hal yang semacam itu. Maka perlu dihindari, ya, dihindari lebih aman, ya, lebih selamat. Memajangnya, ya, memajangnya. Kecuali mungkin ada darurat-darurat yang quswah, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, sebagian ulama kita sampai mengiaskan hal ini dengan setiap kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam rumah, itu menyebabkan malaikat-malaikat tidak akan masuk, ya. Jadi apa saja kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai rumah kita rumah yang tidak ada bacaan-bacaan Al-Qur'annya, tapi rumah yang hingar-bingar dengan musik-musik, ya, atau hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diambil sebagian ulama kita, mereka mengiaskan, ya, menganalogikan larangan bahwa malaikat itu tidak memasuki rumah yang ada gambarnya dan ada anjingnya kepada seluruh jenis kemungkaran-kemungkaran yang ada. Wallahu a'lam. Hadis ini juga menjelaskan tentang hukum
anjing di dalam rumah. Anjing dalam rumah. Bahwa keberadaan anjing dalam rumah ini menahan kedatangan malaikat, mencegah malaikat masuk. Anjing, memelihara anjing, hidup dengan anjing, tidur sama anjing. Ya. Ada gitu ya? Ada, subhanallah. Bahkan sebagian orang menganggap ini satu peradaban, satu kemodernan, canggih sudah. Ya. Bukan cuma kucing. Ya. Kalau kucing kan memang dikatakan tawafin, ya, tawaf. Memang dia berada di sekeliling kita. Sebagian menganggap suatu bentuk kemajuan ketika orang hidup bersama anjing, tidur sama anjing, ya. Mandi sama anjing, ya. Bahkan kadang anjingnya terus dia mandikan, anaknya dia tidak mandikan, ya, anak kecilnya dia tidak mandikan, lebih cinta kepada anjing. Waliyadzubillah. Ada khilaf di kalangan ulama kita. Imam Nawawi menyebutkan khilaf tentang anjing yang dibolehkan. Adakah anjing yang dibolehkan? Ada. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih ya, dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ada anjing yang dibolehkan. Maniqtana kalban illa kalba masyiyah atau kalba sayd atau kalba zara'. Ada 3 pengecualiannya. Barang siapa yang iqtana itu memiliki, memelihara. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali 3. Anjing masyiyah. Anjing masyiyah itu anjing yang diamanahkan menjaga ternak. Anjing yang digunakan untuk menjaga ternak. Jadi karena banyak biasa pencuri ternak, maka ada anjing yang menjaganya. Au kalba saydin, atau anjing sayd. Anjing sayd artinya apa? Anjing untuk memburu, ya. Seperti yang dalam Al-Qur'an, kalb muallam, anjing yang diajari untuk memburu. Au kalba zara', atau anjing untuk memelihara tanaman-tanaman kita. Yantaqisu min ajrihi kulla yawmin mislu qirat. Siapa yang memiliki anjing dan memelihara anjing, maka akan berkurang setiap hari, subhanallah, setiap hari, dari pahalanya seperti 1 qirat. 1 qirat itu berapa? Dalam riwayat 1 qirat adalah mislul jabal, seperti 1 gunung. Kira-kira kawan sekalian, apakah setiap hari kita bisa mengamalkan amalan yang pahala kita seperti 1 gunung? Ya, sebagian mungkin hamba-hamba Allah amalannya minus karena berkurang terus 1 qirat, lalu dia tidak mendatangkan amalan-amalan yang bisa sebanding dengan 1 qirat. Dan ini sekali lagi hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Ana pernah di satu kampus, ya. Ana kebetulan sholat di situ, lalu ada tadabbur, ya, ada penyampaian, ada yang bukan semacam kultum lah, satu kampus, tidak usah disebutkan kampusnya. Yang jelas di Indonesia, di Makassar, ya. Yang jelas bukan di Istiwa. Nah, dia bukan tadabbur. Disebutkan lalu menyinggung tentang masalah anjing, ya. Lalu dikatakan ada juga yang mengatakan bahwa berkurang amalan-amalan pahala. Lalu ada yang dekat saya juga seorang akademisi, ya, mungkin sudah doktor dan mungkin profesor waktu itu. Dia bilang, tidak ada yang betul itu hadis-hadisnya. Subhanallah, ya. Kalau hadisnya Bukhari Muslim, ya, boleh bilang tidak ada, tidak masuk akal itu. Ya. Gimana tidak ada, padahal hadisnya jelas sahih Bukhari dan Muslim. Tidak ada khilaf tentang kesahihannya. Ini ancaman, ya, ancaman. Berarti ada anjing yang dibolehkan, ya. Apa itu? Anjing untuk menjaga ternak, anjing untuk menjaga
tanaman dan anjing yang kita gunakan untuk memburu, ya, hewan buruan. Dan itu halal ya, kalau kita mengucapkan basmalah lalu kita melepaskan hewan buruan kita. Imam Nawawi menjelaskan tentang masalah ini. Ancaman bahwa malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing di dalamnya, apakah berlaku secara umum semua jenis anjing atau diperkecualikan anjing yang 3 tadi? Jadi malaikat tetap masuk dalam rumah walaupun ada anjingnya, kalau anjingnya itu fungsinya untuk 3 tadi, atau salah satu dari 3 tadi. Imam Nawawi mengatakan tampaknya, kalau tarjihnya Imam Nawawi, beliau bilang tampaknya ini berlaku secara umum, bahwa selama ada anjing dalam rumah, malaikat tidak akan masuk. Dan sebagian ulama kita mengatakan diperkecualikan anjing-anjing yang memang dibolehkan. Kenapa sebagian ulama kita seperti Imam Nawawi mengatakan berlaku secara umum? Karena 3 anjing yang tadi yang dibolehkan itu, apakah harus berada dalam rumah? Tidak kan? Anjingnya tujuannya untuk menjaga ternak, ya. Tempatkan saya di bawah kolong rumah kita, di tempat peternakan kita, atau tempat pertanian kita. Anjing buruan juga ini dibutuhkan sekali-sekali saja, di luar rumah saja. Jangan sampai biarkan masuk ke dalam rumah, apalagi masuk ke dalam kamar, ya. Apalagi berada di atas tempat tidur, ya. Bangun, sudah ada anjing di samping kita, subhanallah, ya. Gimana ya kehidupan yang semacam itu, ya. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Ya, kita kadang kalau melihat kehidupan model yang semacam itu yang tidak beraturan, tidak ada aturannya secara syariat, maka kita merasa begitu besar nikmat Allah ketika Allah memberikan kepada kita hidayah Islam, ya. Jadi khuruj minal khilaf, jangan masukkan anjing ke dalam rumah walaupun anjing yang dibolehkan. Anjing yang dibolehkan itu tadi, ya. Anjing pertanian, anjing peternakan, dan anjing yang difungsikan untuk berburu-buruan, ya, yang kita butuhkan. Itu tarjih yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dan memang zahirnya seperti itu. Karena hadis ini berlaku datang dengan sifat yang umum, datang dalam bentuk apa? Bentuk nakirah, kalbun, menunjukkan kalbun apa saja, anjing apa saja, ya. Adapun tentang masalah tadi, yaitu tidak bertentangan, karena anjing-anjing yang untuk untuk menjaga ternak dan menjaga pertanian kita tidak harus kita masukkan ke dalam rumah kita. Dan kata-kata baitan, ya, kata-kata baitan juga ini menunjukkan keumuman, ya. Semua jenis rumah dan tempat yang dijadikan tinggal atau tempat yang dihuni oleh orang. Maka berlaku pada setiap tempat, termasuk ya rumah kita, kantor kita, atau masjid, ya, dan sebagainya. Harus dihindari yang semacam ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya surat tamasil, ya, atau ya patung-patung, ya, secara lebih eksplisit disebutkan patung-patung, ya. Tapi nanti akan ada penjelasan bahwa juga berlaku kepada gambar-gambar walaupun bukan patung. Kemudian faedah yang lain disebutkan oleh ulama kita, bahwa hadis ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang di rumahnya ada seperti ini, karena tidak masuknya malaikat artinya tidak bercucurnya rahmat pada rumah seseorang, ya. Di rumah kita, rumah yang mungkin kelihatannya megah, mungkin kelihatannya asri, indah, tapi kalau tidak ada malaikat, pada hakikatnya dia adalah rumah yang tidak diberkahi. Rumah yang penghuninya tidak akan pernah merasakan ketenangan yang hakiki.
penuh dengan kegelisahan, dan boleh jadi rumahnya, penghuninya selalu terganggu oleh syaitan, ya. Jadi ada biasa itu, subhanallah, ada orang yang tiap hari kerasukan, atau tiap hari kalau tidur dia melihat mimpi-mimpi yang buruk, tidak senang, tidak tenang, ya. Ini mungkin sebabnya seperti ini, ya. Ulama menjelaskan, tentu saja pengecualian ini adalah ada pengecualian malaikat maut, ya. Karena jadi tidak mati-mati karena malaikat maut juga tidak datang, ya. Maksudnya lah malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat. Karena antum tahu, ya, malaikat itu tidak semua rahmat. Karena ada juga malaikat azab. Malaikat, ada enggak malaikat di neraka? Ada malaikat di neraka? Tidak ada. Jadi siapa yang jaga neraka? Malaikat, Pak. Ya, ada malaikat di neraka. Gilazun syidadun, ya, malaikat yang sangat keras, bengis, kejam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malik, ya, sampai-sampai penghuni neraka mengatakan liyaqdi alaina rabbuk. Ya, malaikat-malaikat, innakum makisun, kalian akan tinggal terus di neraka ini, ya. Karena penghuni-penghuni neraka berkata kepada ya Malik, mereka bilang, wahai Malik, biarlah kami dibunuh saja, mati sekalian. Karena penghuni neraka kan tidak mati, ya. Setiap selesai siksa, hangus, dikembalikan lagi untuk disiksa lagi, liyazuqul azab, ya. Maka mereka bilang, sudah tidak tahan, matikan saja kami. Kata malaikat Malik, innakum makisun, kalian akan terus di sini, tidak akan pernah mati-mati, ya. Sebagaimana ahli surga tidak akan pernah mati-mati untuk merasakan nikmat yang tidak pernah berhenti, maka penghuni neraka selama dia masih di dalam neraka, dia akan merasakan terus siksa, tidak pernah berhenti, tidak ada kata istirahat, ya, waliyadzubillah. Makanya walaupun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa para pelaku maksiat selama dia adalah kaum muslimin tidak akan kekal dalam neraka, tapi tidak boleh di antara kita pernah punya cita-cita mau merasakan neraka, ya, waliyadzubillah. Karena dialah siksa yang tidak pernah berhenti sejak seseorang menghuninya. Jadi yang dimaksudkan sini malaikat yang tidak masuk, malaikat pembawa rahmat. Adapun malaikat yang memang datang dengan tugas untuk mencabut nyawa, ya, tidak akan terhalangi, ya. Dia akan tetap datang dengan tugasnya mencabut seseorang dengan keras, ya, mungkin dengan keras kepada para orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, ya, kita bahas sedikit ini, hadis yang kedua tadi yang dibacakan. Hadis yang ke-1364, hadis dari Abu Talha, tapi ada berapa yang disebutkan sini, yaitu Busr bin Sa'id mengatakan bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani, ini sahabat, ya. Ada dua sahabat sini, Zaid bin Khalid al-Juhani dan Abu Talha. Bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani menyampaikan kepada dia bahwa ada Busr bin Sa'id bersama dengan Ubaidullah al-Khawlani, dan Ubaidullah al-Khawlani ini seorang yang pernah berada dalam bimbingan tarbiyah Maimunah. Maimunah ini Maimunah bintul Haris, bibi dari Ibnu Abbas, sekaligus juga istri dari Nabi SAW, zaujin Nabi SAW. Haddatsahuma Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid menyampaikan kepada Busr dan menyampaikan kepada Ubaidullah al-Khawlani. Anna Abu Talha, bahwasanya Abu Talha radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Khalid ini menukil hadis dari Abu Talha yang kita baca tadi, ya. Bahwa Nabi SAW berkata, la tadkhulul malaikah baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada surahnya, ada gambarnya. Kalau Busr, berkata Busr, antum perhatikan hadisnya, ya, ada faedahnya di sini. Busr berkata, yang telah mendengarkan hadis ini dari Zaid bin Khalid. Fa maridha Zaid bin Khalid, sahabat yang tadinya menyampaikan hadis ini yang dinukil dari Abu Talha,
Suatu ketika sakit. Fa'udnahu, kami menjenguknya. Siapa itu kami? Busr dan siapa? Ubaidullah. Kami menjenguknya. Fa'idha nahnu fi baitihi bisitrin fihi tasawir. Ini tabi'i, dua tabi'i yang pernah mendengarkan hadis ini. Dan beliau berdua mendengarkan hadis ini dari Zaid bin Khalid yang mendengarkan dari Abu Talha. Ketika menjenguk Zaid bin Khalid, ternyata di dalam rumahnya ada tirai yang ada gambar-gambarnya. Fakultu, Busr berkata kepada Ubaidillah Al-Khulani, Alam yuhaddisna fihi tasawir? Bukankah beliau ini yang bilang, yang sampaikan kepada kita hadis-hadis tentang larangan gambar-gambar di dalam rumah? Qal, ya, maka Busr bilang, Ubaidullah mengatakan, innahu qal, tapi ingat ada lanjutannya, yaitu illa raqmun fi thawbin, kecuali raqam di pakaian atau di kain. Nanti akan kita terangkan mana raqam. Ala samitahu, apa kamu tidak pernah mendengarkan ada pengecualiannya? Qultu la, kata Busr, saya tidak dengar kalau ada pengecualian seperti itu. Maka Ubaidullah mengatakan, bala, kad zakarahu, beliau sudah menyebutkan itu, yang kamu cuma tidak mendengarkannya. Iya. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini, ya, secara singkat. Pertama, jemaah sekalian, hadis ini juga menegaskan apa yang telah kita sebutkan tadi dari hadis Abu Talha, karena memang hadis ini Zaid bin Khalid juga meriwayatkan dari Abu Talha. Ya, Zaid bin Khalid ini sahabat. Dan beliau menyebut dan beliau memiliki beberapa hadis dari Rasulullah. Tapi kali ini beliau tidak dengarkan hadisnya dari Rasulullah. Beliau dengarkan dari siapa? Dari Abu Talha. Jadi larangan tentang atau malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambar-gambar padanya. Beliau sampaikan ini kepada dua tabi'in. Ini menunjukkan bagaimana amanah hadis, ya, yang telah kita ketahui, yang kita dengarkan, kita sampaikan kepada murid-murid kita sampaikan kepada umat ini. Kemudian satu hari Zaid bin Khalid ini sakit. Maka Busr dan Ubaidullah sebagai murid yang baik, sebagai hak muslim atas muslim yang lainnya, apalagi yang sakit ini adalah gurunya, sahabat yang mulia Zaid bin Khalid, maka keduanya datang menjenguknya, membesuknya di dalam rumahnya. Dan ini menjelaskan tentang dianjurkannya menjenguk, ya, orang sakit, termasuk ketika dia di rumahnya. Namun hal yang menarik perhatian sekaligus mengundang keheranan dari Busr adalah ternyata di rumah Zaid bin Khalid ini ada gambar-gambar. Ya, ada gambar-gambar. Dan secara tabi'i, secara alami, natural, kita kadang agak heran dan mengingkari. Dia yang larang kita, tapi kenapa ada begini? Ya. Kan ini salah satu prinsip seorang dai, ya. Sebagaimana kata Nabi Syuaib, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Saya tidak mau menyelisihi terhadap apa yang saya larang sendiri. Ya, tidak mungkin saya larang lalu saya yang melakukannya. Itu prinsipnya Allah sebutkan tentang Nabi Syuaib. Dan ini prinsip seorang dai. Ini yang membuat bertanya-tanya ini Busr. Kita kan barusan talaqi hadis ini, barusan dengar hadis ini, larangan ada gambar-gambar di dalam rumah. Lalu ketika kita jenguk di rumahnya, ternyata ada yang semacam ini. Ya. Tentu saja kalau bukan rumahnya,
dan atau dia bukan kepala rumah tangga, boleh jadi ada uzurnya, ya. Boleh jadi dia sudah menyampaikan kepada kepala rumah tangga, atau boleh jadi dia sudah, ya, atau mungkin dia cuma numpang saja, ya. Tapi ini beliau yang punya rumah ini, lalu ternyata ada. Maka ya tentu saja ini yang kadang membuat ada keraguan, ya. Makanya ulama kita mengatakan ketika kita mendengarkan kebenaran yang datang dari Quran dan Sunnah, lalu yang menyampaikan kebenaran tersebut tidak mengamalkan kebenaran, yang mana yang kita ikuti? Quran dan Sunnahnya atau perbuatan orang tersebut? Yang mana yang kita ikuti? Perbuatannya, ya. Kan kita bilang tidak apa-apa, jadi dia juga itu yang sampaikan juga tidak. Kawan sekalian, hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu tentang penghuni surga yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara penghuni neraka yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penghuni neraka yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terburai ususnya, isi perutnya. Lalu isi perut itu akan mengelilingi orang tersebut. Maka Rasulullah bertanya kepada, ya, malaikat atau penghuni neraka waktu itu mengelilingi, ya, sesama penghuni neraka mengelilingi. Dan ketika melihat ini keadaan yang sangat mengerikan, mereka mendekat, bertambah kagetnya. Ternyata yang mendapatkan hukuman itu seorang yang dulu menyampaikan kebenaran. Maka dikatakan, bukankah kamu dulu yang menyampaikan kepada kami kebenaran? Kenapa kamu sampai seperti ini? Dia bilang, saya menyampaikan tapi saya tidak mengamalkan. Saya larang tapi saya sendiri yang mengerjakannya. Waliyadzubillah. Bahaya, ya. Bahaya orang yang mengkhianati ilmu yang dimilikinya. Maka ikhwan sekalian, walaupun sebenarnya kita sebagai seorang yang mendengarkan kebenaran, tugas kita adalah mengikuti kebenaran. Dan tidak harus kita mengikuti kesalahan orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Tapi tidak bisa disangkal juga, tidak bisa disangkal bahwa lebih mudah kita mengamalkan ilmu itu ketika orang yang menyampaikannya juga langsung mempraktekannya. Ya. Kadang membuat kita agak malas-malas mengamalkan atau berpikir mengamalkan ketika kita melihat orang yang berkata itu sebenarnya tidak mengamalkannya. Maka kadang perlu dijelaskan, ya, kadang perlu dijelaskan alasannya. Makanya Rasulullah kadang menjelaskan ketika ada hal yang beliau sampaikan lalu membuat ragu para sahabat, beliau jelaskan kenapa sampai beliau tidak mengamalkan. Jadi makanya ini, ya, dan sebaiknya kita tanya, ya, sebaiknya kita tanya. Jangan-jangan ada juga dalil yang belum lengkap sampai kepada kita. Nah, ini seperti ini. Busr ini bertanya-tanya, dia bilang tidak boleh, ya, tidak boleh ada gambar-gambar di tirai, ada gambar-gambar. Lalu kenapa dia sendiri mengatakan gitu? Ubaidullah menjelaskan, tunggu dulu, ada potongan hadis yang belum lengkap yang antum tidak sebutkan. Karena dikatakan illa raqmun fi thawbin, kecuali raqam fi thawb. Apa maksudnya raqam fi thawb? Thawb itu pakaian, ya. Raqam itu ada dua maknanya kata ulama kita. Pertama, raqam itu gambar yang biar mungkin gambar makhluk hidup, tapi dia ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak terhormat. Gimana itu? Seperti mungkin jadikan alas kaki, ya, atau sesuatu yang diinjak-injak. Bahkan sebagian mengatakan kadang tidak mengapa untuk bantal-bantal umpamanya, ya, tapi bukan untuk sesuatu yang dipajang-pajang. Jadi dia ditempatkan di suatu tempat yang tidak terhormat. Maka walaupun mungkin gambar makhluk hidup, tapi tidak untuk sesuatu yang dipajang, yang dihormati. Maka itu makna raqam fi thawb. Makna kedua, dan kayaknya ini yang lebih tepat, maksud dari raqam fi thawb artinya gambar-gambar motif-motif, ya. Jadi ini lukisan-lukisan yang bukan makhluk hidup. Jadi sebagian sahabat waktu itu, ya, busrnya fahaminya gambar itu semua gambar, ya. Jadi lihat rumahnya penuh dengan tirai, banyak sekali motif-motifnya, gambar-gambarnya, coretan-coretannya. Dia anggap ini kayaknya termasuk yang tidak dibolehkan. Lalu dijelaskan oleh Abdullah bahwa ada hadis yang mengatakan raqam fi thawb. Berarti
yang semacam itu tidak terlarang. Disinilah ulama kita menjelaskan bahwa berarti larangannya bukan hanya patung saja. Karena rakam fi thawbi itu bukan patung. Rakam fi thawbi itu artinya hal yang memang melekat pada pakaian. Jadi gambar yang ada pada pakaian. Dan bukan patung-patung yang dipajang. Ya. Berarti larangan ini dan hadis yang mengatakan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah bukan cuma rumah yang ada patungnya, termasuk rumah yang ada gambar makhluk hidupnya yang dipajang, ya. Utamanya lukisan-lukisan gambar makhluk hidup ini perlu dihindari, ya. Karena itu menjadikan rumah kita tidak dihuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Busr mengatakan, "Betul kamu dengarkan?" Ubaidullah mengatakan, "Iya, itu ada tambahannya." Ini juga perlunya membela, ya. Yarhamukallah. Perlunya membela, ya, orang yang sebenarnya patut dibela, ya. Ada alasannya, ya, sehingga ketika sempat ada keraguan pada Zaid bin Khalid, apa-apaan ya, seakan-akan bilang apa-apaan ya Zaid bin Khalid, dia yang sampaikan kepada kita hadisnya, tapi dia sendiri yang justru melakukannya. Lalu dibela oleh muridnya bahwa ada hadisnya lanjutan, ya. Jadi kadang kita memang mengingkari sesuatu karena pemahaman kita belum utuh, ya. Jadi kadang kita mengingkari sesuatu, pemahaman kita belum utuh, padahal ada alasan dari orang yang melakukan yang kita sangka salah dan keliru, padahal kita yang salah faham atau belum utuh pemahaman kita tentang masalah tersebut. Ya, sekali ini dan masih ada hadis-hadis yang lain insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.